kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, sini masih analisis masih data berkelompok, tapi kita mau analisis lebih dalam lagi datanya. Jadi soalnya yaitu dalam rangka persiapan Asian Games 2018, tim pelatih untuk cabang olahraga lari 200 meter melakukan pendataan mengenai kecepatan lari para atletnya. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan atlet dalam persaingan di event tersebut. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan dari seluruh atlet cabang lari. Sini ada kecepatan per detiknya, ada frekuensi kumulatifnya. Terus berdasarkan data tersebut, Anda diminta yang pertama melengkapi tabel distribusi frekuensi, terus menentukan rata-rata hitung, standar deviasi, median, dan modus. Terus yang terakhir, menentukan tingkat kemencengan dari data tersebut dengan metode Pearson. Nah ini ya sebenarnya hampir mirip sama yang sebelumnya, cuman ini lebih kompleks aja karena kita harus mencari nilai rata-rata, standar deviasi, median, modus gitu-gitu. Nah, di sini udah dikasih tahu di kelas pertamanya itu batas bawahnya 26,1 dan di kelas ketiganya batas atasnya itu 28,4. Nah, kalau kayak gini, kan kita nggak tahu kan data maksimum sama data tertinggi sama data terendahnya itu berapa. Jadi cara nyarinya untuk C-nya itu panjang interval kelasnya. Pertama kita bisa masukin aja nih dari yang 28,4 ini kita kurangin aja sama si 26,1. Terus kita lihat dia ini ada berapa kelas di sini antara 26,1 sampai 28,4. Kan ada 1, 2, 3. Berarti nanti dibagi 3. Nanti maka dapat hasilnya itu dikurang 26,1 bagi 3. Hasilnya itu 0,8. Nah, berarti nanti panjang interval kelasnya itu 0,8. Sama kayak yang sebelumnya yang di soal 1, kalian bisa hitung manual kayak misalkan 26,1, 26,2, 26,3 dan seterusnya gitu kan sampai 0,8 kan. Nah, terus bisa juga ini kalian langsung aja tambahin si 26,1 ini ditambah sama 0,8. Jadi hasilnya 26,9. Nah, yang bawahnya juga berarti 26,9 ditambah sama 0,8. Oke, pokoknya ke bawahnya sama semua. Juga berarti sama 0,8. Terus kalau 5 ditambah sama 0,8 juga. Terus yang 29,3 ditambah sama 0,8 juga. Sama semuanya. Nah, untuk yang 28 nih, soalnya dia kan di tengah. Sama aja sebenarnya, kalau misalkan ke bawahnya berarti kalian tambahin aja sama 0,8. 28,4 ditambah sama 0,8. Terus nanti 29,2 ditambah sama 0,8. Yang terakhirnya itu 30,8. Nah, yang atasnya gimana? Yang atasnya kalian tinggal kurangin aja. Berarti 28,4 dikurang 0,8. Terus yang ini juga 27,6 dikurang sama 0,8. Jadi nanti kelasnya kurang lebih kayak gini ya, teman-teman. Terus di sini juga udah dikasih tahu frekuensi kumulatifnya ada 3, 7, 17, 25, 32, 40. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu frekuensi kumulatifnya itu kurang dari
Kenapa? Karena dia kan nyusunnya dari yang paling kecil, bukan yang paling besar. Nah, dari frekuensi kumulatif ini kita bisa dapat nih frekuensinya. Nah, untuk nyari frekuensinya ini sebenarnya tinggal dibalik aja sama kayak yang tadi. Berarti kan kalau frekuensi kumulatif yang kurang dari kan dia langsung diambil dari F-nya. Berarti di sini 3. Terus selanjutnya berarti si 7 dikurang sama 3. Ini 4. Terus habis itu 17 dikurang sama 7. Nah, yang juga berarti 25 dikurang sama 17. Nah, ke bawahnya 32 dikurang sama 25. Dan yang terakhir 40 dikurang sama 32. Nah, kan di sini sama, berarti udah benar kayak gitu. Oke. Terus sekarang kita mau cari M. Sekarang kita mau cari M-nya atau nilai tengah. Karena untuk mencari data rata-rata itu kita butuh yang namanya M, nilai tengahnya. Gimana cara nyarinya? Berarti nilai tengah itu 26,1 ditambah sama 26,8 ini 2. Terus yang ini juga sama, 26,9 ditambah sama 27,6 dibagi 2. Nah, ini sama semuanya ke bawah. Jadi kurang lebih M-nya kayak gini. Nah, sekarang kita mau cari F kali M-nya. F kali M-nya itu berarti tinggal dikaliin aja nih frekuensinya sama nilai tengah yang udah kita cari. Ini kalian kerjain ke bawah, itu semuanya sama rumusnya. Nah, terus habis itu kalian jumlahin, maka ketemu hasilnya nanti 1150,8. Sekarang kita mau cari rata-rata dulu. Karena di yang selanjutnya ini untuk mencari standar deviasi, letak median, dan segala macamnya itu butuh kolom-kolom ini nih, yang M dikurang X bar, M dikurang X bar kuadrat, F kali M dikurang X bar kuadrat. Terutama untuk standar deviasi. Kita tuh butuh si F dikali M dikurang X bar kuadrat. Nah, cara nyari X bar, sini udah ada rumusnya, teman-teman bisa lihat. X bar itu disebut juga mean ya, bukan min tapi mean. Nah, jadi sigma dari F dikali M dibagi sigma dari F. Jadi jumlah total si Fm ini yang 1150,8 teman-teman bagi sama si total frekuensinya, yaitu 40. Nah, ketemu hasilnya 28,77. Kalau udah ketemu X barnya, baru teman-teman bisa lanjut kerjain cari M dikurang X bar. Berarti M-nya 26,45 dikurang sama X barnya 28,77. Ketemu hasilnya negatif 2,32. Di sini negatif nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah bingung. Emang nanti juga hasilnya bisa positif kok. Nah, terus nanti ini juga sama dikurang sama 28,77. Terus negatif 1,52. Bawahnya sama semua. Kalau udah, kita lanjut nih. Udah kita kurangin, sekarang hasilnya ini kita kuadratin. Jadi M dikurang X bar kita kuadratin. Berarti ini min 2,32 kita pangkatin 2. Nah, di sini hasilnya dia pasti positif karena kalau bilangan negatif dipangkatin sama bilangan genap kan dia jadi positif ya.
Nah, ini juga sama, kita pangkatin 2, jadinya nanti positif 2,3104, yang ini juga sama, negatif 0,72, kita pangkatin, dan seterusnya, sama semua ke bawah rumusnya. Oke, kalau udah kita pangkatin, hasil ini sekarang kita kaliin lagi sama frekuensi yang di awal, yang ini. Berarti 3 dikali sama 5,3824. Ketemu hasilnya 16,15. Oke. Ini juga sama, berarti 4 dikali sama 2,3104. Ketemu hasilnya 9,24. Dan seterusnya ke bawah itu rumusnya sama. Ketemu nanti teman-teman jumlahin semuanya, maka hasilnya 58,62. Nah, tadi di soal, kalau teman-teman lihat di sini diminta standar deviasi, median, dan modus. Nah, sekarang kita mau hitung standar deviasi. Rumus standar deviasinya itu kan akar dari sigma F dikali M dikurang X bar kuadrat dibagi N. Nah, ini kan tadi kita udah cari nih, si total dari F dikali M dikurang X bar kuadrat, yaitu 58,62. Jadi tinggal kita akarin aja, dia dibagi sama N. N itu sama aja kayak jumlah frekuensi atau banyaknya data. Di sini banyaknya data itu ada 40. Jadi kalian bagi aja, maka ketemu hasilnya nanti 1,21. Kita lanjut untuk cari median sama modus. Nah, untuk median, kita nggak bisa langsung cari median, ngira-ngira mediannya di mana. Nah, kita tuh harus cari tahu dulu letaknya dia itu ada di data keberapa mediannya ya. Berarti di sini N-nya itu ada 40, kita bagi sama 2. 40 dibagi 2 berarti kan 20. Berarti nanti dia letaknya itu ada di data ke-20. Nah, cara nyarinya di mana? Kalian bisa hitung satu-satu nih. 3 ditambah 4, 7 ditambah 10, 17. Berarti belum masuk 20. Kalian tambah lagi 8. Berarti baru masuk tuh, kan totalnya 25. Bisa juga kalian langsung lihat nih dari frekuensi kumulatif ya. Yang pertama 3, terus 17, 7, terus 17, terus 25. Nah, ini berarti letak mediannya karena 20 itu udah termasuk di sini nih. Dia kan 25 totalnya. Berarti udah termasuk di sini ya. Nah, sini ya aku tandain aja, berarti di sini letak mediannya. Pakai warna letak median. Nah, sekarang baru kita bisa cari si mediannya. Rumus median ini ada L0 ditambah C dikali N per 2 dikurangin F besar dibagi F kecil. L0 itu apa? L0 itu batas bawah letak kelas ditambah batas atas sebelum letak kelas dibagi 2. Ya, mungkin agak bingung sama kata-katanya. Jadi, gini. L0 itu batas bawah letak kelas. Jadi, berarti yang ini nih. Gimana? Batas bawah letak kelas berarti yang 2 lah. Kan kita letak mediannya di sini. Nah, batas bawahnya itu kan 28,5. Terus batas atas sebelum letak kelas. Sebelum letak kelas median ini kan berarti di kelas ketiga. Batas atasnya yaitu 28,4. Oke. Nah, kita jumlahin, habis itu kita bagi 2. Berarti 28,5. Teman-teman tambah sama yang ini. Terus dibagi 2. Nah, dapat L0-nya. Oke, nah sekarang C. C itu adalah tadi panjang interval kelasnya yang udah kita cari di awal, yaitu 0,8.
Nih yang ini ya teman-teman. Nih, ini C-nya. Kita masukin ke sini. Dikali sama N/2 dikurang F. N/2 itu adalah letak mediannya. Letak mediannya di sini berapa? 20. Dikurang sama F besar. F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kan kelas mediannya di kelas yang keempat. Frekuensi kumulatif sebelumnya itu berarti dia ada di sini nih. Di yang 17. Nah, terus kita bagi sama frekuensi kelas median. Kelas mediannya berarti yang di kelas keempat yaitu 8. Yang ini ya. Ini 0,4. Baru deh kita totalin semuanya. Berarti 28,45 ditambah sama 0,8 dikali 0,4. Hasilnya 28,75. Oke, sampai sini ada yang bingung? Udah paham ya semuanya? Oke, kita lanjut. Kita mau cari modus. Nah, untuk modusnya hampir mirip caranya sama kita cari median. Pertama kita harus tahu dulu nih letaknya. Karena modus itu kan nilai yang paling sering muncul ya, atau bisa juga berarti frekuensinya yang paling tinggi. Nah, berarti kita cari nih frekuensi yang paling besar tuh yang mana? Di sini kan yang paling gede itu 10 ya. Berarti F yang paling besar itu 10. Kita cari yang paling tinggi. Nah, baru kita cari modusnya. Berapa nih nilai modusnya? Sama, kita cari L0-nya dulu. Oh ya, aku tandain dulu ya di sini, berarti letak si modusnya. Kalian gak ketukar. Masih letak modusnya itu ada di sini. Kita cari L0, nah L0-nya ini nggak bisa kalian ambil dari yang data median sebelumnya, karena kan letaknya itu berbeda. Jadi kalian cari lagi nih batas bawah letak kelasnya. Batas bawah letak kelasnya berarti 27,7. Kalian tambah sama batas atas sebelum letak kelas. Berarti yang ini 27,6. Kalian bagi 2, kita ketemu hasilnya 27,65. C-nya, nah kalau C-nya ini sama kayak yang pertama kita cari tadi yaitu 0,8. Terus di sini bedanya dia itu pakai B1 dibagi B1 tambah B2. Ya teman-teman bisa lihat di sini perbedaan rumusnya. B1 itu apa sih? B1 itu frekuensi modus dikurang frekuensi atas modus. Ya. Frekuensi modus dikurang frekuensi atas modus. Gimana tuh caranya? Berarti si frekuensi letak modusnya ini kan 10 dikurang sama frekuensi yang di atas modus letak modusnya. Berarti yang ini. Ketemu hasilnya 6. Berarti B1 itu 10 dikurang 4, nih yang ini. Nah, terus untuk B2-nya itu frekuensi yang letak modusnya ini 10 dikurang sama frekuensi di bawah modusnya yaitu 8. Kan? Itu hasilnya 2. Baru kita hitung nih, berarti B1-nya itu 6 dibagi sama B1 6 ditambah B2-nya 2. Ketemu hasilnya 0,75, terus kita jumlahin semuanya, berarti 27,65 ditambah 0,8 dikali sama 0,75. Ini ketemu di sini modusnya
28,25. Kalau misalkan kalian itu manual dan komanya itu ada beda sedikit, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena ini kan pakai Excel, jadi perhitungan komanya agak beda. Oke, di sini ada yang bingung. Kalau ini buat kesimpulannya gimana ya, Ci, yang modus median ini? Kalau modus median ini sebenarnya cuman kayak gini aja kata-katanya, berarti dalam data mana tadi ya soalnya. Nah, berarti kalau median modus ya cuman kayak gini aja, kalau misalkan berdasarkan perhitungan median dari data tersebut adalah sebesar 28,75. Gitu aja sih sebenarnya. Terus kalau misalkan ini modus juga sama, berarti modus sama aja, tinggal ganti aja gitu. Cuman jarang sih dimintain keterangan, dimintain kesimpulan, cuman kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. Modus dari data tersebut adalah 28,25. Oke, thank you, Ci. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita lanjut ke soal selanjutnya nih. Tentukan tingkat kemencengan dari data tersebut dengan metode Pearson dan juga kesimpulannya. Nah, kalau yang di soal B ini, dia tuh sebenarnya nggak dimintain kesimpulannya. Jadi dia nggak wajib, kalian nggak wajib nulis kesimpulannya. Yang wajib itu di yang C. Jadi, untuk menghitung Pearson itu ada dua cara. Bisa pakai Pearson 1 atau Pearson 2. Ini sebenarnya terserah kalian mau pakai yang mana, soalnya ya sama aja gitu. Cuman beda ya, rumusnya beda. Kalau Pearson 1 itu alfa sama dengan mean dikurang modus dibagi sama S atau standar deviasinya. Kalau Pearson 2, alfa sama dengan 3 dikali mean dikurang median dibagi sama standar deviasinya. Jadi, bedanya ya beda dikit. Di sini dikali 3 dan harus pakai median, di sini pakai modus aja. Kalian langsung masukin aja nih, kita udah hitung semuanya kan tadi. Meannya itu ada 28,77 dikurang modusnya 28,25 dibagi sama standar deviasinya 1,21. Ketemu hasilnya 0,450183. Terus yang Pearson 2-nya berarti 3 dikali mean dikurang mediannya, meannya 28,77 dikurang mediannya 28,75 dibagi sama standar deviasinya 1,21. Typo. Nah, kurang lebih ya hasilnya segini. Dari meannya dikurang sama median dibagi sama standar. Oh ya udah benar. Nah, di sini artinya kalau misalkan alfanya itu sama dengan 0, berarti dia itu simetris. Kemencengannya berarti dia simetris ya. Kalau misalkan alfanya lebih dari 0, berarti dia itu ke kanan, mencengnya agak ke kanan. Terus kalau alfanya kurang dari 0, dia itu mencengnya agak ke kiri. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, dia itu kan alfanya 0,429532. Berarti dia itu lebih dari 0. Ya, berarti ini lebih dari 0, berarti dia itu
menceng ke kanan. Nah, yang Pearson 2 juga sama, dia kan 0,049, walaupun 0,0 sekian, itu tetap lebih dari 0. Jadi dia itu mencengnya ke kanan juga. Nah, di sini oke. Dan kayaknya di sini ada yang salah. Kemudian benar. 3 dikali mean dikurang mediannya. Oke. Kalau misalkan ada perbedaan di komanya gitu, ya karena ini pakai Excel, jadi ya agak beda ya perhitungannya. Nah, kesimpulannya gimana? Berarti kalian bikin gini berdasarkan perhitungan menggunakan rumus, kalian pilih mau Pearson 1 atau 2, itu kurva akan karena si alfanya ini, cari alfanya itu lebih dari 0. Kesimpulannya kayak gini. Nah, kalau di sini kalian tuh wajib pakai kesimpulan karena diminta di soalnya. Oke? Ci, kalau alfa 3 itu kemencengan juga kan ya, Ci? Alfa 3 itu berarti momen 3 ya? Oh, kalau misalnya Pearson berarti pakai yang ini, kalau alfa 3 kalau misalnya berdasarkan momen 3 gitu ya, Ci ya? Iya, betul. Berarti tergantung sama soalnya dimintanya itu pakainya apa. Kalau diminta pakai momen, kalian pakai rumus yang momen. Kalau misalkan mintanya Pearson, pakainya Pearson, kayak gitu. Jadi kalian juga harus lihat dulu nih soalnya dimintanya apa. Jadi nggak bisa semuanya kalian pakai Pearson, semua gitu nggak bisa. Kalian harus cek lagi soal itu pakainya yang mana, kayak gitu. Oke, thank you, Ci. Ya. Oke.